Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin menjadi narasumber dalam workshop pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi laut sebagai bagian dari program Lautra atau Laut untuk Kesejahteraan. Program Lautra di Sulsel saat ini menyasar Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkep. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menggelar workshop pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi laut, program Laut untuk Kesejahteraan Indonesia atau disingkat Lautra. Workshop ini bertujuan untuk membahas strategi pengelolaan pendanaan berkelanjutan dalam program Lautra. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Direktur Yayasan Konservasi Laut, Rektor Universitas Hasanuddin, Kepala Cabang Dinas Kelautan Ajat Tapareng, Kepala Dinas Perikanan Pangkep, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang konservasi laut. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dalam pemaparannya sebagai narasumber, menyebut jika program dana berkelanjutan membutuhkan peran pemerintah pusat dalam mengembangkan strategi nasional, mengingat Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati bagi dunia dengan berbagai potensi yang harus dijaga. Guru Besar Biologi serta Ekologi Kelautan ini juga menekankan aspek kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan program Lautra agar masyarakat di pulau-pulau terpencil bisa lebih sejahtera melalui pendanaan berkelanjutan ini. Kita sangat berharap dari kegiatan workshop ini kita ikut membantu, memikirkan dan juga mengimplementasikan berbagai program untuk supaya masyarakat pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir yang selama ini sulit dijangkau dalam berbagai aspek, bukan hanya secara fisik tapi juga program yang kadang-kadang tidak sampai, pendidikan agak jauh, pelayanan kesehatan susah, infrastruktur susah, semua serba susah, kita fasilitasi bagaimana mereka bisa lebih sejahtera, bisa lebih sehat, pendidikan lebih baik, dan ini bisa berkelanjutan melalui pendanaan yang berkelanjutan dengan kelembagaan yang kuat. Ya, saya kira itu isi dari workshop kali ini, dan kita bersyukur Sulawesi Selatan salah satu adalah wilayah untuk pengembangan pelaksanaan proyek ini, dan tentu keberadaan pemerintah pusat sangat penting ya, karena ini merupakan strategi nasional untuk global. Jadi Indonesia itu adalah pusat keanekaragaman hayati laut di planet ini, sehingga kalau Indonesia tidak mengoptimalkan peluang ini, maka kita kehilangan berbagai macam potensi, bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang, termasuk berbagai potensi ekonomi yang sangat strategis ya, untuk pariwisata, untuk drug discovery, untuk bioteknologi yang berkelanjutan di masa mendatang, dan potensi-potensi lainnya yang kalau nggak dipelihara ini akan hilang dan ini akan rusak dan kita pasti akan rugi semua. Karena itu terima kasih teman-teman dari Bappenas. Ya. Lautra atau Laut untuk Kesejahteraan itu sendiri merupakan program dari Bappenas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya laut dari aspek penyediaan infrastruktur, pengembangan UMKM bagi masyarakat setempat, serta pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi perairan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu target pelaksanaan program ini. Ketua Tim Tenaga Ahli Kawasan Konservasi Laut atau Marine Protected Area, Firza Sasmita Wijaya, menyebut program Lautra ini merupakan kelanjutan dari program Cormap CTI yang sudah berlangsung selama belasan tahun. Sementara dana untuk program ini bersumber dari Bank Dunia yang dikelola oleh KKP dan Bappenas. Pendanaannya dari Bank Dunia, sebagian berupa hibah, sebagian lagi ada berupa pinjaman yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bappenas. Jadi sebelumnya ini merupakan kelanjutan dari Cormap yang sudah dilaksanakan mungkin belasan tahun, ya, termasuk di Sulawesi Selatan ini. Ini ada sebagai kelanjutannya, di mana juga Sulawesi Selatan ini fokusnya saat ini di Kapoposang. Ya, ya. Di Kapoposang di Kabupaten Pangkep. Iya, betul, ya. Sementara di seluruh Indonesia itu ada
ada 15 lokasi secara keseluruhan, mulai dari di utara itu ada di Gorontalo, kemudian di selatan itu ada di NTT, dan paling timur itu ada di Papua dan Papua Barat Daya. Itu ada di Waigeo dan Padaido di Papua, di Biak dan di Raja Ampat. Ya. Firza menambahkan, program Lautra di Sulawesi Selatan saat ini fokus di Pulau Kapoposang, Kecamatan Liukang, Tupak Biring, Kabupaten Pangkep. Di seluruh Indonesia terdapat 15 titik pengembangan program Lautra yang tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Papua hingga Papua Barat Daya. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Ratusan umat berkumpul di Kelenteng Kuankong, Makassar untuk mengikuti prosesi sakral arak-arakan Dewa Kuankong. Diiringi doa dan penghormatan, rupang Dewa Kuankong diarak melintasi sejumlah ruas jalan utama, mengukuhkan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Lantas seperti apa prosesi sakral tersebut? Simak berita selengkapnya. Kelenteng Kuankong, Makassar menggelar prosesi sakral arak-arakan Dewa Kuankong, Minggu 2 Februari 2025. Ritual ini pun melibatkan ratusan umat, di mana tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada Dewa Kuankong, tetapi juga merupakan warisan budaya Tionghoa yang terus dilestarikan di Nusantara. Prosesi diawali dengan sembahyang di depan altar Dewa Kuankong. Para pengurus dan Dewan Pembina Yayasan Kelenteng Kuankong Makassar memimpin sembahyang ini. Kemudian dilanjutkan dengan membawa rupang Dewa Kuankong dari altar dan menempatkannya di dalam kiu atau tandu dewa yang telah berusia 118 tahun. Kiu dewa ini digotong 16 orang yang terdiri dari pengurus yayasan dan panitia sembahyang. Mereka merupakan sosok terpilih melalui prosesi Poapoe, sebuah metode komunikasi spiritual dengan Dewa Kuankong. Arak-arakan pun dimulai dari kelenteng yang terletak di Jalan Sulawesi menuju Jalan Sangir, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Riburane, dan kembali ke Jalan Sulawesi. Menurut Ketua Walubi Sulawesi Selatan Henry Sumitomo, kegiatan ini merupakan pelestarian tradisi dan nilai-nilai luhur budaya Tionghoa, juga mempererat kerukunan antar umat beragama. Ya betul, ini kita bekerja dengan penuh dengan doa dan kerja keras teman-teman. Ini orang-orang ini kan tidak mudah, karena untuk orang-orang ini setiap mau keluar dewa itu disembahyang dulu, berdoa. Dewa setuju atau enggak, kalau nggak setuju enggak akan jalan juga. Dan kedua butuh dengan manusia yang jumlah orang yang kita ingin jalan kurang lebih 5.000 sampai 6.000. Jadi memang menggerakkan tidak gampang. Kami bersyukur bahwa acara ini berjalan dengan sukses, aman dan lancar, tertib dan kami punya ini hujan cuaca dalam musim penghujan ini kering malah. Jadi berarti alam semesta mendukung kami. Peran Walubi dalam kegiatan ini seperti apa dan tujuan apa yang diharapkan? Ya, kita ini dalam peran Walubi ini bagaimana mempersatukan, mempererat keberagaman dan kebersamaan dalam keberagaman. Jadi ini Ibu bisa lihat bahwa semua ini kita bukan semua bilang orang Tionghoa atau apa, banyak dari kita. Arak-arakan ini menyita perhatian warga di sepanjang perjalanan yang dilintasi. Warga ramai menyaksikan dan memberi penghormatan. Rupang Dewa Kuankong yang selesai diarak ditempatkan kembali di altar utama. Arak-arakan ini ditutup dengan sembahyang bersama sebagai wujud syukur atas kelancaran prosesi. Prosesi yang dilandasi dengan semangat kebersamaan dan nilai spiritual yang mendalam ini membawa pesan perdamaian, kesetiaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Rahmatia Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, bunga bangkai mekar kembali di New York City, Amerika Serikat. Para pengunjung antusias mengantri untuk bisa melihat spesies bunga langka dari Indonesia tersebut. Simak laporan VOA berikut ini. Warga New York ini ramai-ramai mengantri untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty. Ooh, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then like once in a while I actually get this like very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat
bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian, bagian yang berwarna kuning runtuh. So carrion beetles that would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York, jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939 sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wucaksana dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fesya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.